Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya dalam kelas pengantar bisnis dengan kode 269 bersama saya Muhammad Kifiriza selaku tutor pada mata kuliah ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam proses pekerjaannya sehari-hari dan juga proses perkuliahan kita sampai dengan saat ini. Pada pertemuan ketujuh, kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh, teman-teman. Maka kita akan membahas materi yang sudah ditentukan melalui BMP, yaitu tentang pembiayaan usaha, yang mana materi ini juga akan membantu teman-teman semuanya dalam memahami bagaimana sebuah bisnis dapat memperoleh dana agar bisa berjalan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Teman-teman perlu tahu bagaimana setiap usaha ini akan memikirkan bagaimana mereka akan memerlukan sebuah modal atau memerlukan sebuah dana. Tanpa pembiayaan yang cukup, perusahaan tidak akan membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, membiayai promosi, atau mengembangkan produk baru. Jadi, pembiayaan usaha ini ibarat bahan bakar, gitu ya. Ibarat bahan bakar yang membuat roda bisnis tetap berputar seiring berjalannya waktu. Saya juga mengutip salah satu buku, yaitu tentang corporate finance, A Focused Approach, dari Brigham dan Earhart di tahun 2024 adalah bentuk dari pembiayaan usaha ini adalah bentuk dari investasi. Investasi juga adalah kegiatan untuk menanamkan sejumlah dana pada satu atau beberapa aset dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa keputusan kita dalam berinvestasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan saja, tetapi keputusan harus didasarkan kepada perhitungan yang matang seperti perkiraan arus kas yang akan diterima di masa yang akan datang, tingkat risiko yang akan terjadi seperti apa, dan besaran modal atau biaya modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan atau sebuah usaha. Dengan kata lain, investasi bukan hanya menaruh uang, tetapi tentang bagaimana mengelola dan mengambil keputusan secara bijak agar dana yang digunakan bisa memberikan keuntungan dan menambah nilai bagi pemiliknya. Nah, ini esensi dari usaha ya teman-teman ya. Nah, untuk tujuan pembiayaan usaha dalam materi ini juga akan kita bahas secara seksama teman-teman. Bagaimana pembiayaan usaha akan memiliki beberapa tujuan-tujuan yang penting. Yang pertama adalah menjaga kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua, menjamin keberlangsungan usaha. Yang ketiga adalah mendukung pengembangan produk dan pasar, meningkatkan laba serta nilai perusahaan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para pemilik atau para pemegang saham. Nah, ini konsep dari pembiayaan usaha dan bagaimana fungsi dari pembiayaan usaha ini sendiri. Kemudian teman-teman juga akan membahas atau membaca, memahami kembali bagaimana sumber-sumber pembiayaan usaha. Ada pembiayaan internal dan ada pembiayaan eksternal. Kalau pembiayaan internal itu berasal dari perusahaan itu sendiri. Misalnya dari modal pribadi, kemudian laba yang ditahan atau retaining earning, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan, melainkan diinvestasi kembali untuk mengembangkan usaha. Kemudian pembiayaan eksternal ya, tadi ada yang internal, kemudian kita akan membahas tentang pembiayaan secara eksternal atau berada di luar pihak perusahaan. Kita bisa mendapatkan pembiayaan dari bank, kemudian dari pasar modal, yang tentunya adalah bagaimana kita melihat bahwa orang yang berada di luar perusahaan akan menginvestasikan pendapatannya atau pendapatan pribadinya untuk perusahaan sehingga perusahaan yang dia invest itu akan lebih bagus operasional perusahaannya. Nah, contoh dari pasar modal di sini teman-teman adalah saham atau stok gitu ya. Saham ini adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan dengan namanya pemegang saham yang biasanya memperoleh keuntungan dari dividen namanya atau memperoleh bagian dari laba perusahaan dan juga capital gain, keuntungan dari selisih harga jual saham dari sebuah perusahaan yang dia invest. Kemudian obligasi. Obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan kepada investor dengan janji akan membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya. Nah, ini kita akan masuk sedikit kepada manajemen keuangan ya, berkaitan dengan saham dan obligasi. Nah, ini karena kita membahas tentang pembiayaan usaha dalam konsep pengantar bisnis. Untuk pihak eksternal yang akan menyumbang dana adalah lembaga keuangan bukan bank, seperti leasing dan atau perusahaan
perusahaan pengembangan pembiayaan lainnya yang menyediakan dana untuk membeli peralatan atau kendaraan usaha tanpa harus membeli secara tunai. Yang kemudian ada istilah angel investor. Angel investor adalah individu yang kaya atau kelompok orang yang berani memberikan modal pada startup bisnis atau yang masih baru tetapi punya potensi yang berkembang. Bagaimana dia bisa melihat potensi perusahaan yang akan berkembang? Dia akan melihat bagaimana jaringan bisnisnya, bagaimana investornya seperti apa, operasional bisnisnya seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari angel investor. Dan kemudian pihak eksternal yang akan menggunakan dananya untuk perusahaan adalah financial technology, yaitu gabungan antara jasa keuangan dan teknologi digital gitu ya. Contohnya adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah penggalangan dana dari banyak orang atau peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini maksudnya adalah pinjaman langsung antar individu melalui aplikasi atau situs tanpa lewat bank. Kemudian kita akan membahas tentang proses dan strategi pembiayaan. Dalam pengajuan pembiayaan, biasanya perusahaan akan perlu menyiapkan proposal bisnis, laporan keuangan, serta jaminan. Sekiranya akan meyakinkan investor, akan meyakinkan pihak eksternal untuk bisa menyerap modal yang akan dimasukkan ke dalam operasional perusahaan. Kemudian, strategi dalam mendapatkan pembiayaan yang baik adalah bagaimana perusahaan untuk menentukan kebutuhan dana yang realistis, kemudian memilih sumber pembiayaan yang sesuai dengan jenis usaha, kemudian menyiapkan proposal yang meyakinkan, kemudian setelah adanya uang tersebut atau modal tersebut, perusahaan diharapkan untuk mengelola keuangan tersebut dengan baik agar memenuhi kewajiban pembayaran yang sudah disepakati di perjanjian terdahulu. Teman-teman, kesimpulannya adalah bagaimana pembiayaan usaha adalah bagian yang krusial, bagian yang penting dalam keberlangsungan bisnis. Tanpa perencanaan yang matang, perusahaan bisa mengalami kesulitan bahkan berhenti beroperasi, alias kolaps gitu ya. Banyak perusahaan yang kolaps karena tidak bisa mengelola pembiayaan keuangannya seperti apa. Sebaliknya, bagaimana pembiayaan yang tepat dapat mempercepat pertumbuhan usaha. Bukan hanya perusahaan besar saja, tapi perusahaan kecil pun seperti itu. Karena dengan adanya percepatan pertumbuhan usaha, dengan pengelolaan pembiayaan yang baik, maka akan memperluas pasarnya, akan memperluas tingkat konsumennya dari yang misalnya UMKM ya kita contohkan. Kalau UMKM ini menjadi fokus utamanya mungkin masyarakat sekitar. Tetapi dengan adanya perluasan pertumbuhan usaha, memperluas pasar, akhirnya produk dari UMKM ini bisa merajai atau bisa merambah ke banyak daerah. Bukan di daerah skopnya saja, tetapi daerah yang berada di luar operasional perusahaan itu sendiri. Jadi, teman-teman harus memahami bagaimana pembiayaan usaha ini adalah sangat-sangat penting dalam memperoleh pertumbuhan usaha, kemudian memperluas pasar dan juga meningkatkan daya saing dari perusahaan atau online marketing atau juga UMKM. Nah, jadi teman-teman semuanya untuk memperdalam pemahaman teman-teman setelah saya menjelaskan tentang perkenalan di pembiayaan usaha di modul ke-7, teman-teman jangan lupa untuk membaca serta memahami buku materi pokok EKMA 4111 di modul ke-7, baik secara cetak maupun digital, dan aktiflah berdiskusi di forum Tuton, karena setiap pendapat teman-teman yang disampaikan dalam forum diskusi akan menjadi bagian dari penilaian sekaligus memberikan pemahaman yang lebih lanjut terkait dengan bagaimana teman-teman memahami segmentasi pembiayaan usaha ini. Dan juga saya harapkan teman-teman untuk mengerjakan tugas terakhir ya di tuton ini, yaitu tugas ketiga pada sesi ke-7 yang berkaitan dengan topik yang kita bahas. Mari kita pelajari bersama bagaimana strategi pembiayaan dapat membantu mewujudkan impian bisnis yang sukses dan juga bisnis yang berkelanjutan. Mungkin teman-teman sudah ada yang menjalankan usaha ya. Bagi teman-teman yang sudah menjalankan usaha harus wajib mengerti tentang pembiayaan usaha dari teman-teman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam sesi perkenalan dalam modul 7 ini. Saya harap teman-teman semua dapat belajar dengan serius, belajar dengan baik, tidak hanya mengutip ya. Banyak sekali saya lihat forum-forum diskusi
teman-teman mengutip dari AI, Artificial Intelligence, saya harap tidak terlalu dominan menggunakan AI dan juga bijaklah dalam menggunakan AI di forum-forum diskusi dan juga forum-forum tugas. Semua tugas, semua forum diskusi akan saya cek satu persatu sehingga teman-teman harus bisa memperkuat argumen teman-teman dalam forum diskusi yang sekiranya adalah hasil pemikiran teman-teman. Selamat belajar dan tetap semangat dan sampai jumpa di forum diskusi modul 7 dan tugas 3 di sesi Tuton Pengantar Bisnis. Sama saya Muhammad Kefir Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.